Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Amma ba'du. Para pendengar dan para siswa yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengkaji materi tentang faraid atau waris. Adapun beberapa bahasan yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah definisi faraid, definisi ilmu waris. Yang kedua, hukum mempelajari atau mengamalkan ilmu waris. Yang ketiga, hal-hal yang harus didahulukan ketika ada orang yang meninggal dunia. Yang keempat, rukun waris, syarat waris, penghalang mendapatkan warisan, dan sebab-sebab mendapatkan warisan. Para pendengar yang saya hormati, ketika kita akan membahas satu masalah, maka terlebih dahulu kita biasanya membahas tentang pengertian atau makna. Karena dengan makna tersebut atau definisi kita bisa melihat, kita bisa mengetahui gambaran dari bahasan yang akan kita kaji. Demikian halnya ketika kita akan mengkaji tentang ilmu waris. Definisi ilmu waris menurut ilmu faraid atau menurut istilah ilmu faraid, ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui ahli waris, bagian masing-masing, dan cara membagikan tirkah atau pusaka atau peninggalan si mayit. Adapun hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Selanjutnya, hal-hal yang harus didahulukan sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Jadi ketika ada seorang meninggal dunia, meninggalkan harta, maka sebelum harta itu dibagikan, hendaknya ditunaikan dulu hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengeluarkan biaya pengurusan jenazahnya. Yang dimaksud biaya pengurusan jenazah di sini yaitu biaya pengurusan jenazah yang pokok yang 4. Yang pertama biaya memandikan, yang kedua biaya menyolatkan, yang ketiga biaya mengkafani terbalik ya. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itu adalah yang dimaksud biaya perawatan pokok. Yang kedua, membayar hutang-hutang si mati. Hutang itu ada 2, ada hutang kepada sesama makhluk, sama manusia, ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang kepada sesama makhluk banyak, hutang kredit, hutang tumlek, hutang harian, dan lain sebagainya. Hutang kepada Allah, belum membayar zakat, maka harus bayarkan dulu zakatnya berkaitan dengan harta. Belum sempat naik haji padahal dia sudah istitoah kuasa untuk berangkat ke haji, maka harus dibayarkan dulu. Ada nazar misalkan, bayarkan dulu. Kemudian yang ketiga, menunaikan wasiatnya. Adapun syarat sah wasiat, yang pertama, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi kalau misalkan hartanya hanya 100 juta, jangan wasiat 50 juta gitu ya. Harus tidak boleh lebih dari 1/3%. Kedua, wasiat bukan untuk ahli waris yang pasti mendapatkan warisan. Wasiat itu bukan untuk ahli waris, tapi wasiat untuk orang lain selain ahli waris. Dan yang ketiga, syarat sah wasiat adalah wasiat bukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, atau wasiat bukan untuk masalah
maksiat, bukan untuk hal yang berbau maksiat. Jadi wasiat itu harus yang benar. Jadi mau diperhatikan ya, kalau wasiatnya tidak benar jangan. Kalau wasiatnya tidak bertentangan dengan aturan Islam itu jangan. Para pendengar yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Kemudian rukun wasiat ada 3. Yang pertama harus ada mayitnya. Ada orang yang mati, yang meninggal dunia. Kalau tidak ada yang meninggal, untuk ngomong-ngomong wasiat. Karena rukunnya 1 adalah orang yang mati. Yang kedua harus ada ahli waris. Ahli waris itu bisa dari keturunan, bisa dari karena pernikahan, bisa karena memerdekakan. Yang ketiga harus ada tirkahnya atau harus ada hartanya. Wadul, ngomong-ngomong waris padahal hartanya tidak ada. Kemudian syarat warisan yang pertama harus yakin hidupnya ahli waris. Dalam rukun kan ada 3, yaitu salah satunya adalah ada ahli waris. Nah, harus jelas ahli warisnya masih hidup atau sudah mati. Kalau sudah mati jangan dimasukkan ahli waris ya, kalau itu harus masih hidup, baik hidup yang hakiki yang jelas atau hidupnya ditentukan oleh hakim. Karena kan hari ini ada orang yang tidak jelas di mana rimbanya gitu ya. Ditelepon itu ngangkat ya. Di WA, di SMS itu malas. Itu kan gak jelas rimbanya, padahal masih hidup. Harus jelas ya. Yang kedua harus jelas matinya orang yang akan mewarisi. Harus jelas sudah meninggal belum. Ya makarek wae gering, baru saja dia itu sakit, udah sibuk ahli warisnya ngurusin waris, dia masih sakit, can maut can, itu nggak benar itu. Dan yang ketiga adalah harus mengetahui sebab-sebab mendapatkan warisan dan terbebas dari penghalang-penghalang. Adapun yang menghalangi seseorang mendapat warisan, yang pertama karena membunuh, seorang anak membunuh bapaknya, putuslah warisan. Atau sebaliknya. Yang kedua, berbeda keyakinan. Orang tuanya muslim, anaknya non muslim, tidak saling mewarisi. Dan yang ketiga, tidak merdeka karena dia abid. Kemudian sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan ada 3. Yang pertama karena nasab, keturunan itu sudah pasti akan mendapatkan warisan. Cuman tidak tahu warisannya berapa, setengah, 1/3, 1/8, 1/6, 2/3, apa asobah gitu ya. Nanti tinggal dilihat saja posisinya di mana. Yang kedua karena pernikahan. Karena adanya pernikahan, orang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Yang tadinya tidak saling mewarisi menjadi saling mewarisi. Karena ada pernikahan yang sah. Ya, karena pernikahan itu kan ada yang sah menurut agama, ada yang sah menurut negara, dan sah menurut agama dan negara. Ya, salah satunya sah menurut agama satu keyakinan, tidak boleh beda keyakinan. Kemudian ada syarat-syaratnya. Syarat menurut negara ada surat-suratnya, tidak bodong. Ya, nikah tapi bodong, nggak ada surat-suratnya. Kemudian yang ketiga karena memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang dalam penguasaan orang lain. Zaman dulu ya, zaman Rasulullah dulu ada yang namanya abid ya, untuk budak laki-laki, amat budak perempuan. Para pendengar yang budiman, demikianlah kajian materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.